Kaum alay bikin konten alay di sosmed, itu udah biasa. Tapi kalau wakil presiden yang bikin konten kekinian, itu baru luar biasa. Mungkin banyak orang yang gak kaget termasuk saya melihat konten-konten kekinian di media sosial wakil presiden Indonesia. Pertanyaannya, apakah hal tersebut pantas dilakukan seorang wakil presiden? Di luar konteks konten Gibran di media sosial, bagaimana ya nanti Gibran akan bekerja? Apakah seperti wakil presiden sebelumnya yang terkesan pasif? Atau seperti kata sejumlah pengamat hanya dijadikan ban serep? Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, selalu menjadi sorotan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah postingannya di sosial media. Baru-baru ini, Gibran memposting kegiatan saat retret di Akmil Magelang beberapa waktu lalu di akun Instagram @gibran_rakabuming. Tentunya dengan gaya editing kekinian. Warganet banyak berkomentar dan terkejut melihat postingan Gibran yang tidak berubah dengan editan randomnya. Meski postingan lainnya normatif dan cenderung formal, namun Gibran sepertinya tidak ingin mengubah kebiasaannya untuk memberikan informasi dengan gaya random dan kekinian. Sebagai sosok anak muda, Gibran terlihat tetap ingin menunjukkan jati dirinya. Selain postingan Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi perhatian, sejumlah pihak juga bertanya-tanya apakah peran Gibran Rakabuming Raka di Kabinet Merah Putih tak jauh berbeda dengan Ma'ruf Amin yang terkesan pasif? Gibran tentu saja tidak mungkin tak mengetahui informasi tersebut. Seperti ingin menjawab, setelah diangkat sumpah menjadi wakil presiden, Gibran langsung menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dan berlanjut Wakil Presiden RRT Han Zeng di Istana Wakil Presiden. Setelah itu, Gibran langsung tancap gas memantau pembangunan proyek MRT fase 2, memantau simulasi program makan bergizi gratis, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Gibran sepertinya ingin membuktikan bahwa dirinya bukan ban serep seperti prediksi sejumlah pengamat. Perihal konten di akun sosial medianya yang random, mungkin itu bentuk untuk menunjukkan jati dirinya sebagai anak muda. Iya, Gibran itu kan jadi wakil presiden dengan membawa beban moral yang berat. Jadi beban moral yang berat itu, dia sedang mau memperbaiki beban moral itu dengan cara-cara yang mungkin mencari simpati terhadap Gen Z begitu. Dengan cara-cara itu dia berharap muncul apresiasi dan simpati yang meluas dari kelompok generasi Z. Saya kira Gibran melakukan itu demi untuk mencari simpati, kemudian demi untuk menarik perhatian dari kelompok Gen Z. Gibran lupa bahwa jumlah Gen Z itu meskipun terbesar di Indonesia 27%, tapi ada sisanya itu kan ada generasi milenial, ada generasi X, generasi baby boomer dan lain-lain. Itu jauh lebih banyak kalau dijumlah. Artinya dia tidak cukup untuk menggambarkan diri sebagai representasi dari Gen Z. Sebagai wapres dia harus menggambarkan diri sebagai orang yang bisa diterima oleh semua lapisan generasi itu. Nah, itu tubuh publik ada pada sosok presiden dan wakil presiden. Kalau kemudian dia belum bisa merubah atau memperbaiki atau menata ulang perilakunya, ya itulah problem bagi seorang yang belum waktunya menjadi wakil presiden, kira-kira begitu kan. Saya harus katakan itu karena memang dari sisi kematangan, dari sisi kemampuan untuk memproduksi narasi yang bisa mengayomi dan mengutamakan kepentingan negara itu sejauh ini saya belum melihat Gibran mampu melakukan itu gitu. Dia lupa bahwa dia sudah menjadi wapres atau sengaja dia menjadi wapres dengan caranya dia. Saya kira kalau itu yang dilakukan tinggal tunggu waktu saja, dia akan menjadi bom waktu untuk bisa berbalik arah itu menjadi serangan dari publik terhadap dirinya. Apa yang kemudian menjadi skala prioritas presiden dan apa yang kemudian menjadi skala prioritas wapres itu belum terungkap ke publik. Nah, dalam posisi yang belum terungkap itu bisa saja kemudian kita bisa menuduh bahwa Gibran belum diberi peran penting oleh Prabowo.
karena belum ada pembagian kerja yang spesifik di antara kedua orang itu, antara presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kalau kemudian Gibran masih menggunakan pola-pola semacam itu dan kemudian tidak mengalami perubahan, bisa jadi posisi Gibran akan sama seperti posisi Wapres sebelumnya. Di luar konteks pantas atau tidak pantas terkait postingan Gibran, yang pasti sebagai wakil presiden, Gibran tentu memiliki tim yang akan membantu membangun public image. Baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Jadi bagaimana? Pemirsa Voi suka nggak dengan wakil presiden anak muda? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.